Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dimanapun berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak. Dan ini adalah nikmat-nikmat ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Namun kalau kita perhatikan nikmat-nikmat Allah ini, ternyata bahwa nikmat agama atau lebih tepatnya pengamalan agama, nikmat kita bisa mengamalkan agama, atau nikmat bisa mentaati Allah, ini adalah nikmat yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kepada manusia yang paling mulia yang pernah hadir di dunia ini dari deretan-deretan rasul yang pernah Allah utus, yang mana beliau ini diakui oleh orang-orang yang percaya kepadanya maupun orang-orang yang ingkar kepadanya, bahwa dunia yang kita tempati ini sepertinya tidak pernah melahirkan manusia sehebat dia. Dan rasanya mustahil dunia bisa memunculkan manusia sekali berdia. Inilah yang kita sebut dengan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mestinya menjadi idola kita dalam seluruh aspek kehidupan. Nabi yang mestinya menjadi panutan kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan juga untuk meraih yang namanya kebahagiaan akhirat. Para pemirsa dimanapun berada, khususnya kepada anak-anakku sekalian, para generasi milenial, harapan bangsa, harapan agama di masa yang akan datang. Mari kita mempermantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Mari kita memantapkan tauhid kita kepada Allah. Karena dasar daripada agama ini adalah tauhid, yaitu keyakinan yang sempurna bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak ditaati kecuali Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anakku semua generasi milenial yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang paling sempurna. Dan perlu dipahami bahwa manusia ini terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Kedua unsur ini penting. Unsur jasmani manusia ini kan bersumber dari tanah. Banyak keterangan-keterangan Al-Quran bahwa aku menciptakan manusia dari tanah.
karena manusia ini tercipta dari tanah, maka tentu semua kebutuhan-kebutuhan manusia itu berasal dari tanah. Akan kita mengatakan makanan manusia dari tanah, minuman ada di tanah sumbernya, kemudian bisa disedot air dari tanah, kemudian pakaian kita ini bisa dikatakan dari tanah ini, yang kita makan, yang kita minum, kemudian yang kita pakai rumah, semua ini bersumber semuanya dari tanah. Dan perlu dipahami bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, anak-anakku semua para generasi milenial, bahwa karena manusia ini bersumber dari tanah, maka akhir kehidupan jasad manusia ini akan kembali kepada tanah. Di mana kita sering mengantar jenazah, kita telah menyaksikan jenazah itu dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditimbun dengan tanah, suatu saat nanti dia akan kembali menjadi tanah. Jadi manusia ini berasal dari tanah, dan dari tanah itulah kita makan. Dari makanan-makanan itulah menjadi sperma. Sperma inilah yang akan menjadi bibit manusia. Inilah yang diproses dalam perut itu 9 bulan 10 hari, kemudian lahir ke dunia ini sebagai manusia yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jasad manusia ini adalah bersumber dari tanah, maka seluruh kebutuhannya itu harus berasal dari tanah, dan akhir perjalanan kehidupan ini itu akan kembali menjadi tanah. Bukan ini yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita bisa mengatakan semuanya akan kembali kepada Allah. Namun demikian, para pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, suatu hal yang harus kita renungkan, bahwa unsur kedua ini adalah rohani. Ini adalah persoalan gaib. Kita nggak pernah lihat, tapi terasa itu. Dan bahkan kalau kita lihat, rohani inilah rohani inilah berasal dari Allah. Jadi karena ini gaib, rohani ini gaib, maka karena ini adalah gaib, maka tentu dia bersumber kepada dari maha gaib. Siapakah yang maha gaib? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lah pencipta daripada rohani. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan ketika manusia sudah 120 hari, 40 hari darah, 40 hari menjadi daging, air, kemudian daging, kemudian ada tulang berbentuk manusia. Baru dikatakan fayamfuhu fihi ruh, baru Allah meniupkan roh ke dalamnya. Jadi roh ini Allah tiupkan ke dalam diri kita. Fayamfuhu fihi ruh. Jadi roh ini berasal dari Allah. Maka karena rohani kita ini berasal dari Allah, maka seluruh kebutuhan-kebutuhan rohani ini adalah gaib. Jadi rohani ini adalah gaib, berasal dari yang maha gaib, maka kebutuhan-kebutuhan rohani kita itu adalah gaib. Apakah yang kebutuhan rohani? Itulah pahala. Jadi kalau kita mendapatkan banyak pahala, maka rohani kita ini sehat. Dan apakah yang melahirkan itu pahala? Itu pahala akan datang ketika kita melaksanakan perintah Allah dan kita meninggalkan larangan Allah, maka pahala akan kita dapatkan. Maka para pemirsa, khususnya kepada anak-anakku semua generasi milenial yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu semua dimanapun berada. Jadi manusia sumbernya dari tanah, kebutuhannya dari tanah, dan akan kembali menjadi tanah, itu fisik. Tetapi kalau rohani ini, itu adalah bersumber dari Allah, bersumber dari yang maha gaib, maka kebutuhannya pun juga gaib. Apakah itu? Itulah pahala. Kemudian perlu dipahami akhir perjalanan rohani ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita lihat lebih jauh bahwa sebenarnya
dua unsur ini yang paling penting sebenarnya itu adalah rohani. Sehingga memang ada khilafiyah di kalangan para ulama, khususnya yang menaruh perhatian terhadap persoalan kehidupan dan kematian ini. Itu kadang-kadang mengatakan apakah orang ini meninggal karena rohaninya pergi, ataukah orang itu meninggal karena memang fisik ini tidak layak lagi untuk ditempati oleh rohani. Dua-duanya bisa. Orang itu meninggal karena rohani sudah pergi, berpisah rohani ini untuk selama-lamanya. Karena ada perpisahan sementara. Jadi rohani dan jasmani ini kadang-kadang berpisah untuk sementara. Itulah tidur. Jadi kalau kita tidur, rohani itu pergi melanglang buana. Kemudian dia kembali lagi. Tapi kalau orang meninggal dunia, maka rohani ini akan pergi selama-lamanya dan tidak akan kembali. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anakku semua, para pemirsa dimanapun berada yang saya hormati. Jadi rohani kita ini bersumber dari Allah, maka kebutuhannya juga gaib dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang meninggal dunia tadi, bisa rohani meninggalkan jasad, orang itu meninggal. Atau juga keadaan jasad ini memang sudah tidak layak untuk ditempati oleh rohani, maka rohani pergi. Kita lihat dalam penciptaan manusia, itu kan dikatakan bahwa nanti setelah wujudnya manusia sempurna 4 bulan, 120 hari, berubah, ketika layak sudah ditempati rohani, baru Allah tiupkan rohani. Maka coba kita lihat hadirin yang mulia. Kalau orang itu misalnya tabrakan, hancur dia punya badan, berarti jasad tidak layak lagi ditempati oleh rohani, maka rohani pergi. Ada juga yang mengatakan rohani pergi sehingga jasad ini tidak berfungsi apa-apa. Makanya kalau kita lihat orang meninggal dunia itu, kalau masih hidup kan kalau dicubit itu sakit. Tapi kalau orang sudah meninggal, jangankan dicubit, dipukul pun juga tidak akan berteriak lagi. Karena rohaninya sudah berangkat. Maka rohanilah ini yang menentukan dalam kehidupan. Yang sakit itu adalah rohani. Yang sedih itu adalah rohani. Tetapi menggunakan jasad ini untuk merasakan rasa sakit itu. Maka hadirin yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun berada. Oleh karena itu keyakinan kita ini harus mantap. Nah, baiklah kita membahas tentang hadis-hadis yang sangat penting, di mana bisa kita katakan diutusnya para nabi semuanya, Nabi Adam sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah untuk menjelaskan ini kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diharapkan, dianjurkan untuk banyak berzikir dengan mengucapkan ini kalimat, mengulangi ini kalimat berkali-kali sampai ini menyatu dalam diri kita, dan dimanapun kita berada maka kita ini bisa berzikir dengan kalimat ini. Mungkin bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, anak-anakku semua para generasi milenial, mungkin ada pekerjaan kita, tetapi hati tetap zikir itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, afdalul zikr annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling baik itu adalah zikir dengan la ilaha illallah. Jadi bagaimana kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya dengan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Sebelum kita masuk ke situ, saya ingin menerangkan lebih jauh bahwa untuk memahami kalimat ini sebenarnya ya mungkin bisalah kita mengatakan ada 4 pertanyaan yang bisa kita kemukakan. Yang pertama, apa artinya? Apa artinya kalimat la ilaha illallah? Kemudian yang kedua, apa tujuannya? Apa tujuan kalimat la ilaha illallah ini?
Kemudian yang ketiga, apa keuntungan dengan kalimat la ilaha illallah ini? Dan yang keempat, bagaimana mendapatkan hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, mari kita lihat lebih jauh. La ilaha illallah ini artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak ditaati kecuali Allah. Itu arti secara etimologinya. Tetapi apa sih sebenarnya maksud dan tujuan daripada kalimat la ilaha illallah? Maksud sebenarnya sederhana itu, yaitu mengeluarkan keyakinan-keyakinan dari diri kita ini. Karena di dalam diri kita ini banyak sekali keyakinan-keyakinan. Ada keyakinan bahwa ada yang bisa menghidupkan, ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat, ada yang bisa membahagiakan dan lain sebagainya selain daripada Allah. Maka yang dimaksudkan di sini, tujuan daripada kalimat la ilaha illallah, maksud dan tujuannya adalah untuk memasukkan ke dalam hati kita keyakinan-keyakinan yang sempurna bahwa tidak ada yang berhak memberi manfaat, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Keyakinan yang sempurna bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat la ilaha illallah ini orang biasa katakan nafi isbat. Jadi menafikan tidak ada yang berhak disembah, kemudian mengisbatkan bahwa yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan nafi isbat. Jadi sebenarnya biasa juga orang katakan sederhana begini untuk melatih nafi isbat itu. Jadi harus kita yakin bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada keyakinan bahwa ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat, inilah yang disebut dengan cacatnya itu keyakinan. Dan yang disebut sebenarnya musyrik itu adalah orang yang yakin kepada Allah dan yakin juga selain daripada Allah. Musyrik itu artinya menduakan. Jadi menganggap ada yang bisa memberi manfaat, ada yang bisa memberi mudarat selain daripada Allah. Ini yang harus diluruskan, dan inilah misinya para nabi, menanamkan ketauhidan la ilaha illallah. Dan ini yang disebut dengan bisa dikatakan nafi isbat. Untuk latihan seperti ini sederhana. Ketika kita misalnya tertimpa satu penyakit, maka sebelum kita minum obat itu, maka obat yang kita mau minum itu ditargib sungguh-sungguh dan katakan bahwa obat ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Yang bisa memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Obat bisa menyembuhkan, itu berhajat kepada Allah. Tapi Allah bisa menyembuhkan, tidak berhajat kepada obat. Jika Allah menghendaki, obat bisa menyembuhkan. Jika Allah menghendaki, obat tidak bisa menyembuhkan. Dan jika Allah menghendaki, tanpa obat pun Allah bisa menyembuhkan. La ilaha illallah. Demikian juga, hadirin yang mulia, kita bisa mengatakan kalau kita lapar, kita katakan bahwa nasi tidak bisa mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah Allah. Nasi bisa mengenyangkan, berhajat kepada Allah. Allah bisa mengenyangkan, tidak berhajat kepada nasi. Jika Allah menghendaki, nasi bisa mengenyangkan. Jika Allah menghendaki, nasi tidak bisa mengenyangkan. Jika Allah menghendaki, tanpa nasi pun Allah bisa mengenyangkan. La ilaha illallah. Begitupun juga kalau kita berada di satu ruangan, ada AC, jangan mengatakan bahwa kita dingin gara-gara AC. Tapi kita mengatakan, AC tidak bisa mendinginkan, beri rasa dingin. Yang memberi rasa dingin adalah Allah Subhanahu wa taala. AC bisa memberi rasa dingin berhajat kepada Allah. Tapi Allah bisa memberi rasa dingin tidak berhajat kepada AC. Jika Allah menghendaki, AC bisa memberi rasa dingin. Jika Allah menghendaki, AC tidak bisa memberi rasa dingin. Banyak orang ketika dia dalam kondisi kesehatan tertentu berada dalam AC tapi dia tidak merasa dingin. Tapi Allah
Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan rasa dingin tanpa AC. Jadi inilah yang dimaksud dengan AC tidak bisa memberi rasa dingin, yang memberi rasa dingin adalah Allah. Tanpa AC pun Allah bisa memberi rasa dingin, la ilaha illallah. Semua persoalan-persoalan ini bisa dilarikan ke situ. Uang tidak bisa membahagiakan, harta tidak bisa membahagiakan, yang membahagiakan adalah Allah. Harta, uang bisa membahagiakan berhajat kepada Allah, tapi Allah bisa membahagiakan tidak berhajat kepada harta dan uang. Jika Allah menghendaki, harta uang bisa membahagiakan. Jika Allah menghendaki, tanpa harta pun uang Allah bisa membahagiakan. La ilaha illallah. Ini kita harus ulang nafi isbat. Makanya penting kita perhatikan ini hadis-hadis Rasulullah SAW yang membicarakan tentang persoalan ini. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh banyak sahabat-sahabat, banyak mukharrij. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum. Jadi perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah terus itu iman kamu. Karena iman ini kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Bisa saja iman ini keluar kemudian masuk. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaiki iman? Bagaimana kami memperbaharui ini iman ya Rasulullah? Nabi katakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyaklah mengucapkan, banyaklah mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Sampaikan kepada orang tentang apa sih pengertian daripada la ilaha illallah itu tadi. Yaitu apa artinya, apa maksudnya, kemudian apa keuntungannya, di mana dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka Nabi katakan dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Tapi mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat bukan sesuatu yang gampang. Sama misalnya hadirin yang mulia, kalau ada botol ini kalau isinya air, kalau kita tumpahkan pasti air yang keluar. Begitupun juga kalau isinya kopi, kita tumpah pasti kopi yang keluar. Kalau kita isi susu, kita tumpahkan pasti susu yang keluar. Jadi sebenarnya apa yang ada dalam botol itu yang keluar. Begitulah kita manusia. Kalau di dalam diri kita ini penuh dengan la ilaha illallah, karena kita selalu mendakwakan kalimat la ilaha illallah, kita senantiasa mensikirkan la ilaha illallah, maka diri kita ini penuh dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu kita meninggal dunia, kalimat la ilaha illallah yang kita bisa ucapkan. Inilah yang dimaksud man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian di sini dikatakan tadi, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana memperbaiki iman? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyaklah mendakwakan, banyaklah mengucapkan, banyaklah mensikirkan la ilaha illallah. Makanya kalau saya tidak salah beberapa hari yang lalu saya mendapat postingan tinjauan ilmu kedokteran terhadap la ilaha illallah ini. Di mana dikatakan kalau ada orang sakit, yang satunya membaca banyak la ilaha illallah, yang satunya kurang membaca la ilaha illallah, maka menurut penelitian itu orang yang cepat sembuh dan tenang jiwanya ini adalah orang yang banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Ada penjelasan ilmiahnya di situ. Maka saya meminta kepada kita semua, banyaklah kita berzikir pagi, petang dengan kalimat la ilaha illallah. Dimanapun kita berada, kita bisa mensikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, kalau hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, aksiru min syahadati alla ilaha illallah qabla ayyuhala bainakum wa bainaha. Artinya banyaklah senantiasa bersyahadat, mengucapkan, menyaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sikirkan banyak-banyak, dakwakan banyak-banyak, kemudian ucapkan banyak-banyak kalimat la ilaha illallah, sampai nanti antara Anda dengan la ilaha illallah
tidak bisa lagi diamalkan, yaitu ketika kita meninggal dunia. Maka sebelum kita meninggalkan dunia ini, banyaklah kita mensikirkan, banyaklah kita mendakwakan, banyaklah kita membicarakan tentang kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan terus, mensikirkan terus kalimat la ilaha illallah. Yakini sungguh-sungguh tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang harus diibadahi kecuali Allah. Keluarkan keyakinan kepada makhluk dan masukkanlah keyakinan kepada Allah bahwa Allah adalah segala-galanya. Kalau keyakinan ini mantap, maka kehidupan ini indah untuk kita jalani. Inilah mungkin kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita untuk senantiasa mengucapkan ini kalimat, mendakwakan ini kalimat, sehingga kehidupan kita bisa tenang di dunia dan bisa tenang di akhirat kelak. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.